tahun 2020 ini salah satu buku yang terbanyak penjualannya itu secara daring itu buku A Cup of Tea karangan Gita Savitri Devi. Pada momen ini saya Alizar Tanjung bakal review buku ini, tepatnya berbagi sharing dengan teman-teman kenapa buku ini begitu spesial. Dan kita bakal mulai dari pertama, saya suka covernya. Cover buku ini sangat milenial, kemudian penuh dengan warna-warna pastel, sehingga memang pas dilihat, wah ini kayak semacam melihat coklat gitu. Kita semacam melihat coklat dan fontnya juga bagus. Terus di bawahnya ada tulisan mencari untuk menemukan. Itu fakta pertama. Fakta kedua itu Gita Savitri ini lagi di luar negeri. Jadi dia bukan di Indonesia, tapi lagi berada di Jerman. Nah, buku ini saya bakal buka. Di dalamnya ada semacam bookmark atau pembatas buku. Terus juga ada semacam, ini bukan kartu pos, ini dia isinya apa ya, jika kamu merawat pikiranmu tentang mimpimu atau impianmu, maka suatu hari itu bakal terwujud. Itu 2020. 2021 tulisannya berbunyi, kita bakal bertarung dan jangan terlambat untuk, ya begitulah, untuk bertarung dalam kehidupan kita dan berbagi. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Oke. Itu saya letak ini dulu ya. Terus saya letak juga bookmark. Terus saya bakal buka spesifikasi buku. Di sini tertulis penulisnya Gita Savitri Devi, editornya Ri Azura, kemudian penerbitnya Gagas Media. Terus apa lagi? Jumlah halamannya itu ukuran 13 kali 19 cm, jumlah halaman 8 Romawi tambah 164 halaman, berarti lebih kurang 172. Cetakan pertama 2020. Oke, jadi buku ini memang salah satu yang fenomenal. Harganya 77.000. Ini harga Pulau Jawa. Terus buku ini sebenarnya lebih menceritakan tentang bagaimana si Gita ke luar negeri. Tapi sebelumnya saya ingin bacakan dulu bagian belakang. Ini, mulut lo nggak sesuai sama jilbab lo. Sekolah di Jerman, tapi akhlaknya nol. Bad influencer. Di mana manner lo? Halah, banyak bacot lo, dasar attention seeker. Lo nggak dididik dengan benar sama orang tua lo. Oh yes. Kita nggak butuh pisau untuk membunuh seseorang. Kata-kata yang ditujukan ke gue itu tentu bikin gue down. Nggak kayak gitu. Maksudnya down itu mentalnya itu, ngapain sih? Ya, Don maksudnya itu mental, psikis nih maksudnya. Semuanya ingin gue hilangin dari ingatan, maksudnya hilangkan ya. Tapi nggak pernah berhasil, nggak mengacuhkan omongan orang lain ternyata nggak mudah. Gue udah coba segala cara, self healing, curhat ke teman, curhat ke psikolog, semuanya. Namun sampai sekarang kejadian itu masih terasa fresh di otak, seakan-akan baru kemarin menimpa gue. Jadi ini bullying ya. Cyberbullying ini salah satu yang gue ceritain di Cup of Tea. Jadi ini banyak cerita sih. Tapi ini salah satu yang dia ceritakan. Selain itu gue juga menuliskan tentang perpisahan yang gue lewati, perjalanan yang mandiri, kehidupan setelah pernikahan, hingga kebahagiaan yang gue cari. Lewat buku ini gue berharap kita mendapat kekuatan untuk terus jalan dan mencari untuk menemukan. Betul nih. We are fighter. Kita bakal terus berkelahi. Tidak ada kata telat. Oke. Kata suaminya Gita, wah ini saya nggak usah bacakan, nanti kalian jadi baper. Gita ini sudah
bersuami. Jadi nggak ada harapan kedua untuk kalian ya. Harapan pertama sudah sama suaminya. Pokoknya gitu deh. Yang ketiga, yang menarik dari buku ini, pada beberapa bagian itu full color. Misalnya saya tunjukkan nih, saya tertarik itu pas melihat halaman ininya. Halaman ininya itu full color, misi pribadi. Terus saya juga melihat halaman yang hampir-hampir mirip sih sama misi pribadi ini. Ini juga ada fotonya kita kayaknya. Ini di Singapura nih. Jadi terus juga ada halaman full color lainnya. Saya ingin lihatkan juga. Nih, pertanyaan. Terus ada lagi halaman full color. Ini juga. Wah, ini maksudnya. Sebenarnya buku ini lumayan tebal karena menggunakan kertas yang lumayan tebal juga. Ini kertasnya 72, book paper, ringan, enak dibawa, terus juga enak dipandang. Jadi isi di dalamnya memang lebih identik dengan cover depan. Judulnya aja Secangkir Teh. Jadi ini lebih, kalau saya sih melihatnya menceritakan sesuatu, semacam duduk meminum secangkir teh dan bukunya selesai. Buku ini sebenarnya lebih menceritakan tentang perjalanan Gita. Dia itu orang yang gimana ya, cukup rumahan, nggak kemana-mana. Sebelum dia pergi ke negeri orang itu hanya 2 kali katanya pergi liburan. Pertama itu ke Amerika, terus yang kedua itu ke Singapura. Jadi dia menceritakan dia punya impian, saya ingin mengelilingi banyak negara. Terus impian itu disimpan rapat-rapat, pelan-pelan disimpan gitu. Kemudian tiba-tiba impian itu terwujud suatu waktu ketika dia mendapat beasiswa. Jadi dia kuliah di Jerman, sekarang juga masih di luar negeri bersama suaminya. Dan buku ini cukup enak. Jadi gini nih, dalam kehidupan nyata itu kan banyak sekali bullying. Nah ini salah satunya. Tapi persoalannya lo seberapa kuat untuk berhadapan dengan bullying gitu. Terus di sini juga menceritakan kita punya impian. Jadi impian itu kalau kita tanam ke dalam pikiran kita, biasanya dia bakal masuk dalam subconscious atau pikiran alam bawah sadar kita. Nanti suatu waktu energi bakal mengumpulkan dirinya untuk mewujudkan impian kita. Misal ini bercerita tentang ke Jerman, tentang beasiswa, tentang ingin mengelilingi negara-negara, banyak negara, dan selama di Jerman dia sudah mengelilingi banyak negara. Akhirnya si Gita jadi orang yang mempelajari apapun tentang Jerman, tentang beasiswa. Kemudian dia perlahan-lahan mewujudkan dengan rajin mengikuti tes pelajarannya, kemudian mengambil beasiswa dan akhirnya sampai di Jerman. Dan ini menceritakan tentang banyak hal kehidupan dia di sana, termasuk bullying. Ya termasuk juga banyak hal ya kayak belakang inilah, mulut lu nggak sesuai sama jilbab. Apalagi kita ini muslim ya, muslim perempuan di luar negeri nutup aurat. Tapi kadang-kadang itu jangan-jangan lo nutup aurat karena bukan dari hati lo, tapi karena tekanan dari agama lo gitu. Padahal kan nggak kayak gitu juga. Banyak orang yang nutup aurat karena memang happy gitu loh, bahagia dengan menutup auratnya. Maka buku ini menceritakan tentang itu sih. Terus ajakan menuju kebahagiaan. Dia berkunjung ke Copenhagen. Terus banyak sih. Berkunjung ke Danau Jenewa. Di Danau Jenewa atau dalam bahasa Prancisnya juga dikenal dengan nama Lakshman. Saya nggak ngerti nih bahasa Prancisnya. Sebuah danau besar yang terbentuk dari lelehan glasier. Ini danau yang terbentuk dari lelehan es, katanya begitu. Nah, buku ini buku kedua. Kalau buku pertama itu Rentang Rindu, ada di sini. Ini di sini Rentang Rindu ada. Ini Gagas Media juga. Ini orangnya di sini. Kelihatan ya? Oke. Terus ini covernya.
Good ya. Semoga kelihatan sama kalian. Intinya, selamat membaca buku ini di tahun 2020. Saya percaya dan yakin serta melihat dan merasakan teman-teman nih butuh bacaan yang bagus. Saya rekomendasikan buku ini. Kamu juga pesan dimanapun silakan saja. Pokoknya buku ini bagus, saya suka. Pokoknya suka banget. Nggak pakai dikit, tapi banget. Karena ini adalah real story, bukan sekedar bacaan yang dikarang-karang gitu. Oke, selamat membaca saja buku A Cup of Tea. Secangkir teh, mencari untuk menemukan. Selamat membaca.